Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih semangat ya? Meskipun di hari yang terakhir dan jam terakhir. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Vina Riatus Saida. Biasanya dipanggil Bu Vina. Nah, Bu Vina mengajar ekonomi dan akuntansi. Nah, nanti bagi anak yang masuk ke IPS pastinya bertemu dengan saya. Nah, kali ini Bu Vina memberikan materi MPLS tentang wawasan berliterasi. Pastinya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kata-kata literasi. Di SD, di SMP pasti sudah ada kegiatan literasi. Biasanya 15 menit sebelum pelajaran pertama ada literasi, ada kegiatan literasi. Nah, nanti kalian biar lebih tahu lagi tentang apa itu literasi dan sebagainya, nanti kita saksikan video yang Bu Vina berikan nanti, pelajari dan nanti kalian rangkum dan nanti dikumpulkan hasil rangkumannya. Nah, nanti ada Google Form yang diberikan Bu Vina itu untuk hasil literasi kalian nanti, silakan diisi ya. Nah, sebelum melanjutkan lihat video nanti tentang literasi, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan dan stay at home ya. Semoga kita segera bisa bertemu di sekolah dan pandemi COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi kita. Amin. Nah, selanjutnya kita saksikan video tentang literasi. Tahukah kamu, berdasarkan data dari PISA, PIRLS, dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca siswa Indonesia berada pada posisi rendah di antara negara-negara lain. Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mewajibkan sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa terbiasa membaca buku setiap hari dan terbentuk budaya baca di sekolah. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan dalam program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai? Pertama, membaca nyaring. Dalam metode ini, guru membacakan buku kepada siswa dengan suara nyaring. Siswa mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Yang perlu diperhatikan, guru selalu menjaga interaksi dengan siswa. Bisa saja saat dan setelah pembacaan buku, guru dan siswa berdiskusi mengenai isi buku. Kedua, membaca mandiri. Ketika waktu 15 menit membaca tiba, siswa dipersilakan memilih dan membaca buku yang disukainya. Guru mendampingi kegiatan membaca ini dengan turut membaca buku pilihannya. Ketiga, membaca bersama. Guru membacakan buku kepada siswa, di mana keduanya memegang judul buku yang sama. Guru membaca dan siswa menyimak dengan seksama. Pada siswa dalam jumlah besar, guru dapat menggunakan buku besar atau big book. Keempat, membaca terpandu. Dalam metode ini, guru membuat kelompok membaca. Tiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa. Guru memandu siswa membaca bacaan yang sama. Guru juga dapat meminta siswa membaca secara bergantian. Setelah kegiatan membaca bersama selesai, guru mengajak siswa mendiskusikan bahan bacaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan membaca. Buku yang digunakan adalah buku bacaan selain buku pelajaran. Siswa diperkenankan untuk membawa buku dari rumah. Kegiatan membaca berfokus pada sikap peserta didik dan bersifat memotivasi mereka. Kegiatan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Guru menjadi teladan membaca bagi siswa, sehingga guru turut membaca saat siswa membaca. Hal-hal yang biasa didiskusikan setelah membaca. Topik atau tema cerita, tokoh cerita, alur cerita, pesan cerita, pengembangan cerita. Agar tercipta budaya membaca, lingkungan sekolah harus kondusif bagi kegiatan membaca siswa.
yaitu mendekatkan mereka pada buku dimanapun berada. Sudut Baca, lokasi berada di bagian belakang kelas, menyediakan buku-buku fiksi dan non-fiksi, dihiasi poster kampanye membaca, dapat diperkaya oleh buku yang dibawa siswa, dapat berupa bacaan koleksi perpustakaan yang dirotasi secara bergilir. Pojok literasi dapat dibuat di kebun, halaman, kantin, koridor, area tunggu orang tua, serta area lain yang nyaman dan mudah dijangkau siswa. Dibuat aman dan menyenangkan dengan meja, kursi, dan atap. Koleksi buku dapat disimpan di rak beroda agar dapat dipindah-pindah dengan leluasa. Yuk, sukseskan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum waktu belajar dimulai setiap hari. Semoga gerakan ini menjadi momentum bagi siswa Indonesia untuk membiasakan diri membaca dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Sekarang kita akan membahas mengenai 6 macam literasi dasar. Kita langsung saja. Literasi. Di Skotlandia, literasi telah didefinisikan sebagai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk menangani informasi, untuk mengekspresikan ide dan pendapat, untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah sebagai anggota keluarga, pekerja, warga negara, dan pembelajar seumur hidup, atau disebutnya long life learning. Tentunya kalian yang masih sekolah, dari SD, SMP, SMA, kuliah, penanaman literasi sangatlah penting. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Dalam literasi baca tulis terdapat 2, literasi dalam membaca dan menulis. Literasi yang sangat mendasar yang harus ditanam sedini mungkin. Pertama, keahlian literasi dalam membaca adalah kunci untuk mempelajari segala hal dan dalam mendapatkan informasi. Misalkan untuk memahami soal PR, pekerjaan rumah, memahami apa yang dikatakan guru, memahami apa yang dikatakan orang tua. Jadi, kalian harus pahami apa yang dikatakan orang tua kalian, guru, dan pahami soal PR kalian untuk menemukan jawabannya. Yang berikutnya adalah keahlian literasi menulis. Adalah kunci untuk menulis tulisan yang bisa dimengerti oleh orang lain dengan menggunakan ejaan dan penulisan kata yang benar. Yang berikutnya adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya dan kewarganegaraan adalah kemampuan yang harus kalian miliki dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Teman-teman kalian, tetangga kalian, semuanya adalah warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewarganegaraan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Contohnya, kalian jangan menyinggung SARA. SARA adalah suku, agama, ras, dan atau golongan. Menjaga perkataan tidak menyinggung suatu hal tentang orang lain dan teman seperti warna kulit. Ya tentunya biarpun kalian masih kecil, jangan pernah meledek seseorang dengan warna kulitnya, dan sebagainya. Berhati-hatilah dalam memilih kata, saling menghormati, dan berbuat baiklah kepada sesama tanpa memandang apapun. Karena kalian adalah makhluk sosial. Tidak mungkin kalian bisa hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain. Literasi digital. Literasi digital mengacu pada kemampuan individu kalian untuk menemukan, mengevaluasi, dan menyusun informasi yang jelas melalui tulisan dan media lain di berbagai platform digital. Dengan kata lain dari HP, smartphone, komputer, dan yang lainnya. Literasi digital dievaluasi oleh tata bahasa, komposisi, keterampilan, mengetik, dan kemampuan individu untuk menghasilkan teks, gambar, audio, dan desain yang menggunakan teknologi. Contoh literasi digital adalah ketika kalian menggunakan perangkat keras, perangkat digital, smartphone kalian, ada yang namanya UI atau dikenal sebagai user interface, antarmuka pengguna.
Antarmuka pengguna ini berbentuk visual atau penglihatan tanpa tulisan. Jadi dengan menggunakan icon atau gambar, kalian bisa mengerti langsung apa kegunaannya. Contohnya adalah anak umur 3 tahun atau masih kecil, belum bisa baca, tetapi dia sudah sering menggunakan smartphone atau HP pintar, menggunakannya berkali-kali, melihat ikon atau gambar YouTube, secara otomatis dia akan bisa menontonnya tanpa bantuan orang lain. Bahkan mereka juga bisa memoto hanya dengan melihat ikonnya. Itu adalah salah satu literasi digital. Selanjutnya, literasi finansial. Literasi finansial atau keuangan adalah keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan mengenai sumber daya keuangan. Contohnya, mengajarkan anak untuk menggunakan uang jajan yang seperlunya saja. Takutnya jika ada keperluan mendadak, jika semua hilang, ketika kalian di sekolah, kalian tidak akan punya ongkos untuk kembali pulang, dan tentunya sisanya bisa ditabungkan. Selanjutnya adalah literasi sains. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Contoh literasi sains adalah pengetahuan mengenai lingkungan sekitar kalian, di mana kalian bisa menjaga lingkungan di sekitar rumah kalian dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, karena akibatnya bisa banjir, dikarenakan curah hujannya sangatlah tinggi sekarang, atau menanam tanaman agar lingkungan tempat tinggal kalian menjadi asri. Jika kalian menanam bunga, tentunya kalian akan bisa melihat kupu-kupu, dan jika kalian menanam tanaman buah, suatu saat kalian akan bisa memetik buahnya. Selanjutnya adalah literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk berupa grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Contohnya adalah ketika kalian melihat jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 10 di saat hari masih siang. Jam berapakah itu? Dilihat dari jauh, kalian bisa langsung mengetahui bahwa jam itu adalah jam 1:50. Ada juga yang mengatakan jam 13:50. Jika kalian sering melihat jam kalian, berapa lama kalian pulang dari sekolah ke rumah dengan menggunakan angkot ataupun motor, kalian bisa mengetahui kira-kira jam berapa kalian akan sampai di rumah. Dan sekarang sudah selesai, kita sudahi pembahasan kita. Terima kasih.